Oke, kita kasih naik ada Nurwanto. Mana dari Nurwanto? Ya, Nurwanto. Selamat malam, Saudara Nurwanto. Selamat malam, Bang Edis. Ya, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke. Ya, bagaimana Nabi yang suka nyontek? Nah. Silakan. Ya kan? Belajar kah, Bang Edis, kalau nyontek? Belajar kah? Apakah Anda tahu bahwa Nabi suka nyontek? Maksudnya nyontek gimana, Bang Edis? Iya, niru, ngikut-ngikut begitu loh. Ada ahli kitab gini, dia ngikut. Ada orang Wahyudi tidak makan babi, dia ngikut. Gitu loh, contohnya suka-suka niru-niru begitu. Masa begitu niru, Bang Edis? Memang begitu niru kah? Lah, ya niru gimana? Gimana sih? Oke, saya kasih tunjuk aja hadisnya ya. Biar kita tidak fitnah. Oke, baik. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, silakan dibaca. Sebentar. Silakan dibaca. Kenapa, Bang Edis? Baca kah? Iya, masa dipelototin ya dibaca. Silakan. Dari siapa? Kecil betul tulisannya. Saya aja kelihatan walaupun saya pakai kacamata kok. Dari Ibnu Abbas. Ya ngapain kalau nggak diartikan? Kalau nggak diartikan cuman orang Arab doang yang nggak tahu gimana. Coba ayo silakan. Dari Ibnu orang-orang dari kitab. Oke, dari Ibnu Abbas betul. Orang dari kitab. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Betul? Jangan shock. Biasa. Tenangkan diri dulu, Ayo. Bahwasanya Nabi biasa meniru, betul. Ketutupan itu ketutupan kif itu Pak Anoba. Baiklah, saya akan inikan lah dari sini. Aduh, berat ini saudara-saudara ya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Saya ketik dulu di sini di Google supaya nanti tidak dibilang fitnah ya. Baik. Boleh. Dari Ibnu Abbas bisa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Itu kelihatan. Iya, pelan-pelan ini Bang Edis sambil ngeliatin kan ketutupan itu orang. Baik. Saya akan bacakan, kita akan tunjukkannya. Oke. Kita akan rambut mereka terlihat sementara. Itu udah sampai situ aja Bang Edis kata-katanya, nggak ke bawah nggak ada? Iya, nanti saya bacakan dulu, sabar. Saya tunjukkan dulu nih, balik kamera. Oke, kelihatan ya Bang ya?
Kelihatan? Iya ada. Oke oke. Iya iya. Oke. Apakah saya yang mengarang-arang hadis ini? Ya, Saya enggak, atau di situ bukan? kan Ini memang Sahih Bukhari, nomornya Sahih Bukhari, sebentar. Sahih Bukhari nomor, aduh ini gimana cara ngilangin ini nih? 59117. Nah, apa dikatakan di sini? Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, berarti kalau tidak ada perintah dari Allah, maka Nabi meniru orang-orang dari kitab, betul? Betul tidak? Iya iya iya. Nanti Nah, saya berarti akan betul. buka di Berarti betul tidak hadis. Nabi suka niru? Betul tidak Nabi suka niru-niru? Bisa menurut orang yang tidak berintah. Iya iya. Aduh, Nanti saya akan buka di. Nabi memang suka meniru-niru. Betul. Betul. Pasti ada tanggapannya lagi tuh, Bang Edis. Anggapannya bagaimana lagi? Pasti ada Iya nanti pasti ada jawabannya dari hadis itu. Nanti saya akan buka lagi di hadis Sahih Bukhari 591 itu. Nanti ada jawabannya pasti di situ. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Nabi suka meniru? Ya kalau meniru yang baik nggak apa-apa sih, Bang Edis. Oke, baik. Sekarang Muhammad pernah berkata dalam hadis yang lain. Nah, di dalam hadis yang lain saya tunjukkan lagi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, sebentar. Saya nggak bisa bertanya, Bang Edis ya. Sebentar, sabar. Nanti boleh tanya. Saya ditanyai terus ya. Oke. Sementara ada hadis lain mengatakan begini. Nah, kelihatan? Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul. Nah, sementara di hadis yang lain Muhammad berkata bahwasanya Muhammad biasa meniru orang-orang dari ahli kitab. Betul? Ya tadi itu hadis sahih kan? Ya sahih atuh. Aduh berat ini teman-teman. Ya. Sulit kalau udah begini nih. Karena kita tuh ada hadis sahih, hadis hasan, hadis doif. Nah itu Bang Edis, ada 4 hadis kan, hadis sahih, hasan, dan doif gitu maksudnya. Aduh baiklah. Kita buka ya, apakah hadis ini, hadis 5917 ini, itu adalah sahih. Bentar, tuh. Memang susah, saudara-saudara ini ya. Bentar, saya tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Aku mau tanya ini Bang Edis, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi kita kelarin dulu satu ini. Ini saja belum kelar, bagaimana? Ayo, boleh deh, lanjutin. 5971 itu hadisnya, sebentar. Bukhari 5971. Bukhari 5971. Kalau hadis Bukhari itu sahih, saya tahu kalau hadis Bukhari itu sahih Bang Edis. Kalau yang selanjutnya tadi, maksudnya yang kedua. Iya, berarti kamu sudah mengakui bahwa hadis ini sahih? Yang hadis Bukhari sahih, yang kedua tadi apa tadi itu hadis apa tadi? Yang ini loh. Nih, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Itu hadis dari? Ya, itu hadis sangat terkenal. Itu hadis sangat terkenal, gak usah ditanya lagi Bukhari apa Muslim. Aduh. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan dari mereka. Aduh, bahkan ini nih, saya ini videonya nih. Berat benar memang mereka ini ya, teman-teman ya. Susah. Jadi poinnya apa? Bang Edis, poinnya?
Poinnya adalah bagaimana mungkin, sebentar, saya balik dulu di dalam kamera saya. Balikin dulu kamera saya. Berat ini teman-teman. Bagaimana mungkin Anda mengikuti Nabi yang satu sisi dia berkata, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan daripada kaum tersebut, tapi di sisi lain dia suka niru kaum tersebut. Berarti ini namanya senjata makan tuan. Gimana sih Anda ini? Betul nggak yang saya bilang? Anda bilang begini, betul. Kalian, kalau kalian ngikut-ngikutin, kalau kalian niru-niru atau memirip-miripkan diri kalian dengan orang itu, maka dengan orang misalnya siapa? Misalnya A, maka kamu termasuk golongan dari si A. Betul? Tetapi di detik yang sama saya suka niru-niru A. Makanya saya bilang, kenapa kamu mengikuti Nabi yang sedemikian rupa? Susah ini. Silakan. Saya mau nanya atau saya tanggapi dulu nih? Ya tanggapi dulu itunya, belum juga kelar itu. Ya, seharusnya dari situ kamu sudah murtad. Ya silakan. Oke, saya tanggapin. Selama dia mau mengikutin atau Anda bilang tadi menyontek, selama itu dalam hal-hal kebaikan itu nggak apa-apa Bang Edis, hal-hal kebaikan, gitu loh. Kan bagus kalau dalam hal-hal kebaikan gitu. Tidak ada di situ dalam hal-hal kebaikan. Pokoknya dikatakan Nabi biasa meniru apa yang dilakukan oleh ahli kitab dalam hal tidak ada wahyu. Nggak ada di situ dikatakan dalam hal kebaikan. Ini gimana sih ngomong sama kamu nih? Aduh, mana nih? Oke, saya mau tanya gini, boleh Bang Edis? Silakan. Kalau gitu. Oke. Ini andai kata Bang Edis, andai kata jika Yesus turun kedua kalinya, itu benar ya turun kedua kalinya Bang Edis ya? Akan datang kedua kalinya, tapi kamu kan mengalihkan topik kan? Jadi susah ini. Bagaimana kamu mau mengikut Tuhan Yesus sementara kamu masih melekat kepada Dia yang masih pelin-pelan tadi? Sekarang saya tanya. Gini. Aku belum selesai bertanya Bang Edis. Dengar dulu. Bisakah kamu punya pacar baru sementara kamu masih punya pacar? Nah, coba. Kamu masih punya. Gini loh, kamu masih punya pacar, oke? Atau kamu masih punya istri. Bagaimana kamu bisa hatimu bisa kepada yang lain? Artinya di sini kamu sudah mendua hati. Nah, makanya kata Tuhan Yesus apa? Tidak seorang pun dapat berbakti kepada dua Tuhan. Tidak bisa seseorang itu punya dua Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan lebih mentaati yang lain ketimbang yang satunya. Seperti itu. Nah, makanya bagaimana mungkin kamu mau saya bawa, mau datang kepada Tuhan Yesus sementara di hatimu yang memerintah kamu masih Dia yang pelin-pelan tadi itu. Ayo, Nurwanto. Ya, mungkin kalau langsung tiba-tiba dalam satu malam sekejap itu memang susah ya. Memang itu perkara yang ibarat kata Anda sudah bertahun-tahun mempercayai sesuatu, nggak mungkin dirubah dalam satu malam. Saya ngerti itu. Itu butuh proses. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan logikamu, menggunakan akalmu, seharusnya kamu berpikir di sini, betul nggak? Ya, saya akan pelajari pelan-pelan. Maksudnya gini Bang Edi, saya belum selesai tanya loh. Budipot tadi udah, boleh kan? Belum selesai. Iya, tapi yang saya utarakan tadi itu betul-betul jelas-jelas di situ adalah sebuah kemunafikan, betul?
Kalau kemunafikan nggak ada sih. Yang saya jelaskan tadi. Terus kan apa itu namanya? Dia tetap menyontek, tapi dalam hal-hal baik gitu loh Bang Edis. Bukan Nggak ada di situ dalam hal baik. Di situ tidak disebutkan dalam hal baik loh. Biasa meniru. Nggak dikatakan di situ dalam hal baik. Aduh, susah ini kalau kata Rudi Iskaret. Aduh, kawan. Susah. Boleh. Ya sudahlah, tadi mau baiklah. nanya lagi, tapi tanya satu. Ya udah, Tanya satu silakan. boleh. Yang bertanya, silakan. Ya, tadi kan Bang Edis bilang bahwasanya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Betul ya Bang ya? Bible yang berkata demikian, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, nggak usah dipercaya, karena saya yang ngomong. Karena namanya saya yang ngomong bisa jadi tidak akurat, bisa jadi salah. Betul. Tapi kalau Alkitab yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata, itu saya hanya mengutip apa kata Tuhan Yesus. Bahwasanya ia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Seperti itu. Silakan. Oke, saya tanya lanjut lagi tentang yang tadi bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya. Ini andai kata Bang Edis, Yesus akan datang kedua kalinya. Terus dia melihat tentara Romawi itu kira-kira dia ke trauma atau enggak ya Bang Edis ya? Ya tentu tidak. Kenapa harus trauma? Tuhan Yesus itu menyerahkan. Dia tidak kabur seperti nabi tetangga sebelah. Loh, dia kabur loh Bang. Dia kabur loh di pada Getsemani kayak itu yang saya ingat itu kayaknya. Kalau terus gini, kalau misalnya menjual pedangnya kalau misalnya kamu nonton pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu dilangsungkan selama 90 menit, betul? Betul. Jadi tidak mungkin kamu menyimpulkan pertandingan sepak bola ketika baru jalan 30 menit atau baru jalan 45 menit atau 50 menit. Harus kamu lihat sampai selesai. Nah, di dalam proses penyaliban, memang beberapa kali disebutkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir karena belum tiba waktunya. Menyingkir karena belum tiba waktunya. Sampai nanti tiba waktunya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sekarang telah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan. Nah, makanya Tuhan Yesus menyerahkan. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak seorang pun berkuasa mengambil daripadaku. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa pula untuk menerimanya kembali. Nah, jadi jangan pertanyaanmu jangan trauma, tidak. Begitu loh. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu berdoa, dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lagi pula Roma, terima kasih Bang Yoko. Lagi pula Roma sekarang sudah Kristen. Nah, begitu. Jadi tentu saja ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tentu prajurit-prajurit Roma itu ya udah jadi Kristen semua. Lagi mereka udah meninggal, itu gimana kamu nanya-nanya? Ada datanya itu Bang, ada datanya kan? Ada datanya. Baik, sekarang saya tanya kamu, apakah prajurit-prajurit Roma yang menyalibkan Yesus masih hidup? Kalau ditanya masih hidup, ya jelas tidak masih hidup. Oke, jadi kedatangan yang kedua kalinya, bagaimana mungkin kamu katakan trauma melihat prajurit-prajurit Roma? Pertanyaanmu ini mengejek, gitu loh. Saya pikir tadi pertanyaanmu serius, makanya saya bilang sembuh dulu dari ngikutin orang dalam kubur. Gimana sih? Loh, Nurwanto, dengar. Kan andai kata loh Bang. Begini Nurwanto, dengar. Ya gini. Saya ini punya pengalaman 13 tahun memberitakan kebenaran kepada kalian.
Jadi saya ngerti betul. Kalau belum sembuh dari ngikutin orang dalam kubur, selamanya akan begitu. Makanya sembuh dulu, sembuh begitu. Kalau belum sembuh, pasti pertanyaanmu seperti itu. Kolornya sudah ganti belum? Trauma nggak sama prajurit Romawi? Kan itu saja pertanyaan kalian. Apakah sudah ganti kolor Tuhanmu? Itu saja. Ya kan dia kan saya begini loh. Pertanyaan gini. Saya tahu selama kalian masih mengikuti orang dalam kuburan, selama itu pula kalian akan diajari kebencian dan pertanyaan-pertanyaan konyol. Nanti kalau saya balikin, kalian marah. Contoh, Edis, udah ganti belum kolor Tuhanmu? Nanti kamu saya tanya, udah ganti belum kain kafan Tuhanmu? Nggak usah diskusi begitu, bro. Begini loh, kalau membuat pertanyaan, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nanti itu kalau kita diskusikan menjadi kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Kalau kamu nanya sama saya begitu, nanti saya bilang juga di akhir zaman nanti Muhammad trauma nggak sama orang yang meracun dia? Gimana? Kan begitulah, ayo kita yang baik lah. Bisa nggak kita diskusi yang baik dengan dalil, dengan data, begitu? Nah, betul. Oke, Bang Edis, gini aja. Saya mungkin di bawah ada yang sudah ngantri. Nanti saya akan lanjut lagi, naik lagi. Makasih banyak Bang Edis ya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Makasih semoga banyak. kau segera bertaubat ya dari mengikuti Nabi yang itu. Ya, makasih. Ya, teman-teman, di dalam Alkitab itu dikatakan, janganlah engkau memberikan barang berhargamu kepada BABI. Karena jamu tiaramu kepada BAB. Karena apa? Karena dia nanti akan berbalik dan mengoyak engkau. Makanya teman-teman, ya saya nggak mengatakan bahwa metode saya ini adalah yang paling benar ya, seperti para pemegang kunci surga dan ahli doktrin. Nah, ya, gunakan metode. Cuman pengalaman saya loh teman-teman, pengalaman saya di dalam memberitakan kabar baik ini kepada mereka memang begitu. Ada satu halangan daripada mereka ketika mereka masih mengikuti yang dalam kubur itu, mereka masih terus saja begitu. Makanya disembuhin dulu yang nempel di badannya nih. Begitu loh. Ada kuasa kegelapan itu. Nah, kuasa kegelapan itulah yang berusaha kita hilangkan dulu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Siratal Mustaqim. Ada Siratal Mustaqim. Ada Siratal Mustaqim. Silakan di Siratal Mustaqim nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Bang Siratal Mustaqim, saya mau tanya dulu, Bang. Abang Islam? Islam. Oke, silakan, Bang. Silakan. Edis. Di judul Bang Edis kan Nabi suka nyontek itu ya? Iya. Kalau di zaman Yesus dulu, dia nyontek Musa nggak kira-kira? Nyontek Musa? Enggak lah, nyontek Musa maksudnya gimana nyontek Musa? Enggak menyontek Musa. Aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi akan membainatkan, akan membuktikan. Itu termasuk nyontek nggak dia kira-kira itu? Ya bukan nyontek itu namanya. Tuhan Yesus datang bukan sudah menjalankan, bukan menyontek lagi, tapi sudah menjalankan, mencontoh nabi-nabi sebelumnya.
pekerjaan Nabi itu seperti itu. Kalau dia tidak menyontek yang sesudahnya, dia nggak bisa menjalankan tugasnya. Berarti kamu sudah mengakui bahwa nabimu suka menyontek. Kalau yang benar itu, soalnya Nabi Isa itu kan datang dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Saya tidak ngomong Kalau Nabi dia tidak- Isa. Aduh. Pelan dulu, Bang. Siratal mustaqim. Tarik nafas dulu, Bang. Tarik nafas, ya. hembuskan. Siap. Oke, tenang ya. Begini, siratal mustaqim. Ya. Sebelum kita ke situ, apakah kamu sudah mengakui bahwa Nabi itu suka nyontek? Kalau dia tidak mencontoh Nabi sebelumnya, bagaimana dia bisa menerangkan kepada orang kafir? Dia tidak mencontek Nabi sebelumnya. Salah, bukan mencontek Nabi sebelumnya. Oke, saya balik dulu. Saya Oke, terangin baik, dulu. saya Juga bikin ini dulu. sama Bang Edis. Saya balikin Jelas dulu ya? kamera saya sebentar, Bang. Saya balikin. Biar Anda ini ngomong tidak sesuai dengan dalil. Tidak ada Nabi mencontek Nabi, nggak ada. Yang ada Nabi mencontek ahli kitab. Coba dibaca. Silakan dibaca. Dari Ibnu Abbas Nabi kurang jelas bacaan aja deh, kurang jelas ya. Oke, baik. Saya tampilkan saja pakai ini. Pantesan semua kurang jelas. Pantesan selama ini Anda masih menjadi seorang Muslim. Aduh, semuanya kurang jelas. Gimana? Saya mau mengislamkan kamu, Bang Edis. Baik. Kalau kamu tidak memakai Al-Quran, kamu tidak akan yang benar itu. Oke, coba sekarang sudah kelihatan ya. Yang sudah berlalu. Yang Makasih, sudah berlalu makasih. itu ya udah. Oke, Melihat coba ke depannya. sekarang. Sedangkan Bang Edis masih mencontoh yang belakang. Oke, coba sekarang baca dari Biasa meniru orang dari baca dulu dalam semuanya. hal-hal Dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal tidak ada apa nih ketutup sama ini nih. Nah, contoh dari Allah, orang-orang Oke, orang kesini dari dulu. kitab. Nabi biasa meniru orang-orang, betul? Yang ditiru orang-orang atau Nabi? Iya, orang-orang yang ini lah, orang-orang yang Orang-orang yang biasa. Sebentar, pelan-pelan. Bang, Siratal Mustaqim, tenang dulu, tenang. Tadi Anda berkata, tadi Anda kan berusaha ingin mencari pembenaran. Yesus meniru Musa enggak? Saya bilang, tenang dulu, Bang. Aduh, Bang, jangan panik begitu, Bang. Tenang. Sudah tenang belum, Bang? Kalau belum tenang, saya belum bisa ngomong ini. Tenang, sudah? Sudah tenang? Jiwanya sudah tenang, rohnya sudah tenang. Sudah mulai macet-macet ya ini. Sudah tenang belum, Bang? Siap. Oke, perhatikan. Siap. Tadi saya bertanya, lalu Anda membalikkan argumen saya itu dengan berkata begini, Yesus meniru Musa enggak? Saya bilang tidak. Tetapi for the sake of argument, Kenapa ya, sebentar dulu. Aduh, gimana sih ini? Kalau saya berbicara, tolong dengarkan dulu sampai kelar, biar diskusi kita enak. Siratal Mustaqim, dengerin dulu sampai saya kelar, baru nanti gantian ngomong. Boleh? Dia sudah mati-matikan sinyal ini, Begini loh. Tadi kamu kan mengatakan bahwasanya Yesus pun mencontek Musa. Kamu bilang begitu. Oh, saya bilang tidak. Tapi saya mau mengikuti pola pikirmu dulu. Saya ikuti untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu saya mau mengikuti pikiranmu. Jadi, kalau kamu punya pikiran seperti itu, kamu sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis. Kamu tidak membandingkan sesuatu yang setara. Di sini tidak dikatakan bahwa Nabi itu meniru Nabi, tapi Nabi itu meniru orang-orang. Lihat ya, perhatikan.
Ya, dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Kalau nggak ada perintah dari Allah, Nabi itu biasa niru-niru dari orang-orang. Gimana Anda ini? Berarti jelaslah bahwasanya Nabi suka mencontek, betul? Betul. Jangan terdiam Halo, dong. ya. Betul. Kalau dia seorang nabi, kalau dia tidak mencontoh yang sebelumnya, dia tidak bisa menerangin kepada Iya, orang tapi yang zaman dicontoh, itu. yang dicontoh itu bukan nabi-nabi sebelumnya, yang dicontoh itu orang-orang. Orang-orang yang dicontoh, gimana? Susah. Saya jelasin dulu nih, Bang Edis. Saya jelasin dulu, Bang Edis. Bang Edis. Halo, ya. Ya, silakan. Buka dulu, balikin dulu kameranya, saya jelasin Ya, dulu. silakan. Di zaman Rasulullah Muhammad, zaman dari Rasulullah Muhammad itu udah zaman jahiliyah. Manusia sejaman Alkitab udah tidak lagi berhukum kepada Allah. Diturunkanlah Rasulullah Muhammad untuk menjelaskan kitab Taurat dan Injil itu kepada orang-orang zaman Iya, tapi Rasulullah kenapa Muhammad. mencontoh orang-orang Nasrani dan Wahyudi? Kenapa mencontoh mereka? Katanya mereka kafir, tapi dicontoh-contoh. Dengar dulu Bang Edis. Abang Edis ini udah datangnya terlambat. Tunggu dulu saya jelasin, ini zaman Rasulullah dulu, kita jelasin dulu nih. Biar Bang Edis tahu. Biar Bang Edis iman kepada Al-Qur'an. Soalnya kalau tidak itu, kalau Bang Edis masih memakai baju lama, Bang Edis tidak akan selamat. Aduh, malah ceramah tuh. Aduh, udah saya taruh baju lama itu. Ya, tidur dulu di bawah sana, dah. Aduh, dia malah ceramah agama. Susah. Itu sudah jelas loh dikatakan, Nabi biasa meniru orang-orang, bukan meniru Nabi, meniru orang-orang. Gimana? Tunjukkan teman-teman ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu mengharamkan nikah mut'ah. Nih ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan. Ini kita pakai literasi muslim ya teman-teman ya. Nih. Perhatikan ya. Mengenai hukum kawin kontrak atau nikah sementara. Jadi kalau bapak-bapak muslim, ya kalian berangkat sono ke Bogor. Ke Puncak. Ya, bawa duit 10 juta, menikah di sana seminggu. Lihat. Perhatikan ya. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana Umar bin Khattab itu melarang ya, melarang nikah mut'ah ini. Nih. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abdullah bin Abbas ya, RA mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu, seorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan beberapa lama akan tinggal. Lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa bermukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya hingga turunnya ayat yang berbunyi. Nih, ayatnya berbunyi nih. Itu ada suratnya. Ya, aduh jangan ditutup kameranya. Sebagaimana Al-Qur'an, nih perhatikan ya, nah ini saya bacakan lagi nih. Misalnya tentang mut'ah dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkan. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Antara lain sebagai berikut, dari Saburah al-Jurhani. Sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi dalam peperangan Fathul Makkah. Kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Ya. Katanya kemudian ia Saburah tidak pernah keluar sehingga Rasulullah mengharamkan kawin mut'ah itu.
Ini nikah mut'ah ini yang mengharamkan ini Selamanya kontroversi sampai hari Umar bin kiamat. Khattab. Umar bin Khattab akhirnya yang mengharamkan ini. Ya. Jangan dibalik kameranya, jangan malu jadi orang Islam. Nih, katakan ya nih. Dalam satu riwayat HP saya, dari Bang. Arabi, nih, ini perhatikan. Wahai manusia, ini kata Rasulullah nih. Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Kemudian ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu pernah Nah, itu kan dihalalkan. ada. Nah, berarti haram sampai hari kiamat. Oke, berarti sempat dihalalkan Nah, nggak? berarti haram. Berarti pernah halal nggak? Apa? Pernah halal nggak? Zaman dulu pernah Waduh, sekali-kali karena lihat berat. kondisi dan keadaan. Pernah halal nggak? Pernah halal nggak? Pernah saat zaman perang. Cuman nih saya tunjukin dalilnya ya. Di mana sebenarnya itu dalam Al-Qur'an? Nih, saya kasih tunjuk dalilnya dalam Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Nih. Waduh, memang orang Islam sulit ini dengan menerima kenyataan. Perhatikan, perhatikan. Nih, surat An-Nisa ayat yang ke-24. Lihat ya. Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Kecuali wanita yang bersuami pun boleh. Yaitu wanita-wanita yang bersuami yang keadaannya seperti apa? Yang sudah jadi budak yang kamu miliki. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya telah disetubuhi ya, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya. Berikan bayarannya sebagai suatu kewajiban. Nah ini. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Jadi kalau kalian sudah saling merelakan, oke seminggu kita cerai ya, iya. Nggak apa-apa, yang penting maharnya sudah dibayar. Merelakan dia nggak dikasih mahar, ya udah berarti nggak apa-apa. Misalnya kata perempuannya, nggak apa-apa lah, Ini saya nggak berat dikasih ini. mahar. Ini Nah, masalah berarti nikah mut'ah. Kalau nggak percaya baca dalam tafsir-tafsirnya. Ini loh, banyak ini. Ini berbicara tentang nikah mut'ah. Gimana sih? Nih baca di sini banyak ini ya. Nih. Baca aja di sini, banyak ini. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Nih, bukan untuk berzina, tapi untuk menikah. Ya dikasih maharnya. Yakni mahar Ya, yang kamu nikah, relakan. mahar. Nih, Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Ini tadinya tentang mut'ah ini. Tapi sayangnya tidak ada nasik mansuknya di Quran. Nih, yakni mahar yang kamu relakan untuk mereka. Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi bin Sini dan Sabura dari ayat dan seterusnya ini. Nih. Hai manusia, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Dulu zaman Muhammad, Dan kamu kini saya kasih duit ya, Allah telah nikah kita 7 hari. mengharamkannya hingga hari kiamat. Berat Ya, ini tapi berat. kan sekarang konfliknya zaman sekarang, Bang. Karena tahu nggak Muhammad Nazir kenapa kamu jadi seperti ini? Karena kamu Ya, tapi karena kan konteksnya karena di saya zaman tahu karena sekarang, Bang. nalarmu Ini kan kita loh ini lagi kok hidup seperti di zaman prostitusi sekarang. terselubung. Dengar, nalarmu kan berpikir ini kok macam seperti prostitusi berselubung. Kan kamu gitu kan? Nih, sesungguhnya dahulu Enggak, aku enggak. mengizinkan kalian. Dia Kini disesuaikan Allah dengan telah zaman, Bang. mengharamkannya Disesuaikan hingga dengan hari zaman. kiamat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka hendaklah ia meninggalkannya dan janganlah Hendaklah ia kalian meninggalkan, mengambil kan? apa yang kalian telah berikan kepada istri-istri dengan kalian mut'ah. Nih ya,
Maksudnya begini loh, ini nikah mut'ah ini itu dilarang di hadis, nggak ada di Quran. Ini ayat ini masih berlaku, tapi biasa umat muslim kan ngarang hadis, dibikin hadis karangan. Jadi nggak masalah. Fungsinya hadis itu menjelaskan ayat Al-Quran, jadi nggak masalah. Dengar, Walaupun nggak ada di Quran juga. dengar. Sekarang saya tanya, apakah ada pembatalan ayat nikah mut'ah itu di Quran? Tidak ada nasih dan Tidak mansuknya. ada. Tidak ada nasih mansuknya di Quran. Makanya umat muslim harus ngarang hadis bahwa itu diharamkan oleh Muhammad di hadis. Kenapa? Kenapa saya mengatakan bahwa hadis itu karangan? Karena ada hadis yang selanjutnya mengatakan bahwa di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, nikah mut'ah masih dilaksanakan. Lalu Umar bin Khattab lah yang menghapuskan nikah mut'ah itu. Kalau memang Ya, di berarti zaman itu Muhammad emang sudah orang yang melaksanakan nikah mut'ah itu berat, yang nggak nurut, berat. Masalah dari hadisnya. Bener kan? Kalau Nabi Muhammad udah ngelarang, tapi pada saat di zaman Umar bin Khattab ada yang masih melakukan. Berarti emang orang-orang tersebut yang emang melanggar dari hadis Baik. Nabi tersebut, larangan hadis Saya jawab. Nabi. Saya jawab. Sekarang Muhammad Nazir, kalau ada wahyu tentang pelarangan nikah mut'ah, maka wahyu itu harus masuk ke dalam Al-Quran, betul? Ulang bang, ulang delay. Kalau Muhammad dapat wahyu, seharusnya wahyu masuk kemana? Ke Quran atau tidak? Ada yang masuk ke hadis qudsi dan ada yang masuk ke Quran. Oke, tunjukkan di hadis qudsi atau hadis di Quran bahwasanya nikah mut'ah sudah dilarang. Bentar. Saya searching dulu. Google lagi, Abang juga Google searching dari lagi. Google kan? Abang juga Google lagi. Loh, Nggak Bu, apa-apa saya lah, Google teknologi supaya aku cari pakai data kan. doang. Cari biar bisa saya tampilkan di layar. Kalau sebelumnya saya sudah tahu. Oke, saya Ayo. jawabannya ya. Tidak Ah. ada hadis qudsi yang secara langsung melarang nikah mut'ah, akan tetapi nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Iya. para sahabat Di dan Quran ada ulama. tidak? Terlalu pelarangan nikah mut'ah. Ya nggak apa-apa sih bang, nggak ada di Nggak hadis ada, qudsi, sampai nggak kiamat ada di, dicari, apa, nggak ada di Quran. Al-Quran. Yang penting di hadis ada, karena hadis juga Iya. menjadi sumber Sekarang saya rujukan tanya, hukum bagi Mbak, agama Islam. sekarang Jadi saya nggak tanya, masalah. Menurut saya nggak masalah. Oke, begini Mbak. Kalau ada wahyu yang datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, nikah mut'ah sudah kuharamkan. Maka wahyu itu harusnya masuk ke dalam Quran. Setuju? Nggak seharusnya juga sih. Berarti Muhammad tidak memasukkan wahyu-wahyu ke dalam Quran. Berarti kalau Muhammad dapat wahyu tidak ditulis oleh para sahabat. Berat ini teman-teman. Sekarang saya tanya, jika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu menurut sejarah orang Islam dimasukkan Quran nggak? Dimasukkan Quran. Iya, tapi kenapa wahyu pengharaman nikah mut'ah tidak masuk Quran? Karena memang nggak ada. Yang ngarang itu para pengarang hadis. Gimana? Emang nikah mut'ah nggak ada di Al-Quran pelarangannya, tapi dalam hadis ada, dan semua tingkah laku Nabi Muhammad, perkataannya itu bisa menjadi sumber rujukan karena Al-Quran sendiri Apakah yang Muhammad melegalkan, menurut surat yang An-Naml. melegalitaskan. Oke, coba baca surat An-Nahl ayat 3 dan 4. Bentar dulu. Penjelasan saya dulu Bang, dengerin dulu. Jangan. Mengapa perkataan Nabi Muhammad harus dituruti? Kan memang sudah dilegalitas oleh Al-Quran. Kata Allah kan, apa itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada pada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa Baik. yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan berarti itu baik. Gitu. Oke, menikahi Jadi anak kalau di bawah ada umur Quran baik. juga semuanya sih. Menikahi anak di bawah umur baik.
Tergantung konteks zaman. Tergantung konteksnya lagi sekarang Iya kan. kan? Semuanya berubah Kak. Katanya tadi baik, sekarang nggak baik. Berarti suri tauladannya itu bukan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau sepanjang masa berarti sekarang baik nggak menikah anak di bawah umur? Tergantung, Bang. Tergantung Coba, terus ini gimana? Anak di bawah umur zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, segede apa, sedewasa apa, secerdas apa. Dan Baik, anak di bawah umur zaman sekarang, beda, jelas Baik. beda pola pikir Baik. jauh menurut saya. Karena Oke, pengaruh baik. makanan, apakah cuaca umur dan- 6 tahun, apakah umur 6 tahun di zaman Muhammad itu anak di bawah umur atau dewasa? bisa saja disebut di bawah umur atau bisa juga disebut dewasa. Tergantung orangnya. Umur 6 tahun sudah dewasa? Tapi kan tidak ada syarat harus menikahi wanita dewasa, Bang. Tadi katanya segala yang dilakukan Muhammad itu contoh yang baik. Sekarang kita ambil contoh yang dilakukan Muhammad ternyata tidak baik. Ini gimana sih? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa. Tahu nggak? Mana hadisnya? Waduh, banyak nggak taunya dia teman-teman. Jadi gini Bang, abang itu kan seorang APG, jadi pasti kecil atau besarnya pasti mencari kesalahan agama yang abang bahas. Atau mencari sesuatu. kesalahan. Oh, sudah salah kok dicari kesalahannya. Tapi enggak. Pernah dengar hadis itu nggak? Bahwa Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang sudah dewasa, yang bukan suaminya. Pernah dengar hadis itu? Belum pernah. Belum pernah. Kita kasih tunjuk teman-teman. Kita harus bersabar ya teman-teman ya. Karena banyak muslim tidak tahu hadis ini. Jadi teman-teman jangan bilang temanya kok sama dengan yang kemarin ya. Karena banyak muslim yang kemarin tidak datang ya. Baik. Karena muslim kemarin tidak datang, jadi teman-teman sabarlah terhadap muslim yang kemarin belum datang dan belum tahu ya. Lihat. Mbak Muhammad Nazir Hussein, perhatikan. Perhatikan, ya. Dari Hadis Aisyah. apa itu? Coba saya kasih tahu. Hadis Bukhari misalkan nomor berapa? Oke, Saya baik. perlu searching dulu dong. Hadis, Bu, ini hadisnya. Ya, ini juga hadisnya. Ini hadisnya. Hadis apa, Bang? Banyak nih Hadis hadis-hadisnya. Bukhari atau Muslim? Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak nih. Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadisnya nih. Ya. Iya, tapi maksudnya nomornya berapa lebih spesifiknya? Kalau nomor mah beda-beda, Mbak. Nomor hadis tuh nggak sama. Ada yang bilang nomornya sekian, dikit. Tergantung siapa yang ngeluarin, penerbitnya siapa. Kalau nomor hadis itu nggak pernah sama. Jilid mana, buku penerbit siapa. Makanya beda-beda nomor hadis. Makanya isinya saja. Nih webnya nih, Coba webnya nih. linknya aja coba apa itu? Rumahfikih.com. Oke, rumahfikih.com. Nih, ada pertanyaan. Rumahfikih.com. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita biar jadi mahram? Nih, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Saya pernah membaca hadis Pak Ustadz tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya yang sudah dewasa supaya menjadi mahramnya. Benarkah bahwasanya Siti Aisyah menyetujui bahwa ini adalah cara menjadikan laki-laki dewasa menjadi mahram wanita yang menyusuinya? Sehingga ada ulama Mesir yang berfatwa konyol membolehkan menyusui wanita sudah dewasa. Ini. Lalu bagaimana dan seterusnya ini nih ditunjukin nih dalil-dalilnya. Nih benar nih ya. Memang tidak dipungkiri fakta bahwa Aisyah adalah satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang berpendapat bahwa laki-laki yang sudah balik bisa menjadi mahram dengan seorang wanita kalau dia menyusui kepadanya. Nih jelas nih. Hadis pertama nih dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah di rumah mereka.
Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Rasulullah. Nah, Sesungguhnya Salim oke, sudah jadi- balik dan akalnya pun sebagaimana dan pria Aisyah dewasa. itu hadis itu beliau pendapat Aisyah, Bang, bukan pendapat Nabi Muhammad, dan seluruh ulama 4 madhab menolak pendapat beliau. Seluruh Aisyah dapat istrinya dari dan mana? sahabat menolak pendapat Oke, beliau. Aisyah dapat dari mana? Bahwa Nabi berkata, ini Aisyah bilang bahwa Nabi pernah berkata kepada istrinya Abu Huzaifah, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Kamu kalau saya bacain, kamu malah baca yang lain. Kenapa kamu tidak percaya dengan saya sih? Saya ini nggak ngarang, saya ini baca. Nih, lalu Sahlah pulang, kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Setelah disusui apa? Maka hilanglah sesuatu pada wajah suaminya. Hilang rasa cemburu setelah dinenenin. Ini bagaimana? Yang kayak begini yang kata kalian Nabi. Berat, saudara-saudara. Ayo. Jangan terguncang, jangan terguncang. Kalau terguncang, gini, saya dari tadi kan cerita Islam. Coba Muhammad Nazir. Waduh, dia kayaknya udah anu dia. Langsung aduh. Muhammad Nazir, dengar saya sekarang. Oke, Ya. saya mengadang-adang nggak itu? Saya mengadang-adang nggak? Saya mengadang-adang nggak? Tapi itu kan solusi dari Aisyah, Bang. Aisyah kemudian menjawab bahwa solusinya bisa saja laki-laki itu disusui agar bisa menjadi mahram, sehingga tidak lagi jadi masalah kalau ada kebutuhan. Oke, artinya begini, Itu kan sebentar. hanya sekedar Begini, saran Aisyah. Muhammad Nazir. Pelan-pelan ya. Misalnya kamu punya suamimu punya anak angkat. Taruhlah anak angkatnya umur 17 tahun. Dan kamu serumah dengan anak angkat dari suamimu. Biar suamimu tidak cemburu, kamu harus menyusui anak angkatmu itu. Betul? Tapi di sini yang diangkatnya dari sejak kecil. Iya, dan setelah dewasa, wajah suaminya itu cemburu. Dia ngadu sama Muhammad, ya Rasulullah di rumah kami ini ada Salim. Udah besar dia. Nah karena dia sering di rumah, suami saya itu cemburu. Lalu Muhammad memberi solusi, susuilah dia. Lalu bilang Sahlah, bagaimana saya susui dia? Dia sudah jenggotan katanya. Muhammad tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Susui dia. Nah setelah disusui, konon kabarnya kata Sahlah, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Tapi di sini kebolehan dari Nabi itu hanya berlaku khusus buat Sahlah. Khusus kalau Jadi udah nggak berlaku kalau buat udah begini semua khusus, kalau udah muslim. begini Nah khusus. ini yang nggak dibaca sama abang di bawahnya. Abang ini risih. Baik. Nggak boleh gitu loh, harus Artinya, jujur. oke, artinya Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Khusus untuk ini aja kasusnya. Khusus, Tidak ya bisa artinya benar. disamakan Artinya ada semua kejadiannya. orang. Artinya ada kejadiannya ya. Dan ini anak asuhnya juga hampir balik, jadi belum terlalu dewasa lah. Sudah balik, hampir balik, sudah balik. Bang ini di situ tuh. Coba. Waduh, di sini berat ini, penjelasannya. berat. Nih, saya Gimana balikin lagi ya. caranya kameranya supaya Saya kelihatan? balikin. Nih, Apa ini?
Nah, saya kasih tunjuk. yang sudah hampir balik. Baik. Saya Hampir tampilkan balik, ya. Saya berarti belum tampilkan. nyampe 17 tahun konteksnya. Berarti Oke, hampir baik. balik Nggak pula masalah, nggak sebelum- masalah. Saya tampilkan 15 hadis-hadis yang tahun. lain. Itu dikatakan sudah berjanggut. Ya. Sesungguhnya Salim telah balik. Nih. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Jelas? Bahkan banyak riwayat-riwayat lain ini nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik. Nih, sudah balik. Oke, anggaplah Salim ini dan namanya juga beda pendapat, Bang. Iya, makanya Anggaplah saya Salim bilang ini udah itulah kali. balik. Nah, kalau ada beda pendapat, nih saya kasih solusinya. Kalau Nggak ada ada orang cerita yang orang berbeda sudah balik. pendapat, maka berbohonglah. Supaya tidak Bukan bertikai untuk mendamaikan orang yang berselisih, boleh Coba, bohong menurut hadis. Makanya tanpa Saya cuma kebohongan cari Islam definisi sudah tinggal bertikai dan nama. beda pendapat ya. Bertikai Gimana? dan beda pendapat itu beda, Bang. Coba bertikai dan beda pendapat itu beda definisinya. Saya yakin. Oke lah, jangan ke situ lagi biar nggak muter-muter. Gini, saya cuma mau bilang begini. Ya. Coba Muhammad Nazir, gini. Tema kita kan dari awal ini loh, ini. Biar kita kembali ke tema ya teman-teman ya. Supaya kita panjang lebar tapi kita nggak ada intinya. Gini, dengar. Al-Quran bilang sosok yang suci itu siapa? Isa apa Muhammad? Kalau ada Al-Quran yang bilang Nabi Isa itu suci, ayat berapa? Quran surat berapa? Coba buka surat Maryam ayat yang ke-19. QS Maryam. Ya, Quran yang ke-19 ayat yang ke-19. 19. Oke. 19. 19. Dia Jibril berkata, sungguh aku ini hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Oke, di dalam bahasa Arabnya disebutkan innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakian. Betul? Ya. Siapa di situ gulam yang zakian itu? Siapa di situ yang suci di situ? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Isa. Menurut Al-Quran yang suci itu adalah Isa, betul? Betul. Nah, Karena sekarang beliau adakah Muhammad Rasul, disebutkan ya, suci, orang yang suci? Ya kalau gak disebutin emang kenapa? Iya, artinya yang patut dicontoh, yang patut diteladani, yang diikuti siapa? Muhammad atau Isa? Dua-duanya harus diikuti. Bagaimana dua-duanya? Yang satu saja seperti tadi. Bang, begini, kan dalam agama Islam itu Nabi Isa juga sama seorang figur yang baik, suci. Kenapa kamu Muhammad hanya juga mengikuti sama. Muhammad saja, tidak mengikuti Isa? Ya karena ajaran Nabi Isa itu enggak dianjurkan untuk diamalkan di sekitar umat Muhammad zaman sekarang. Berat ini. Inilah, saya sudah punya tema baru. Ini akan kita bahas besok. Ya, ini yang berjudul Islamic Dilemma. Ya, dilema di dalam Islam. Ya, ini tema kita besok teman-teman. Quran menyuruh Islam untuk mengimani Injil, tapi Islam tidak mengimani Injil. Lah ini dilema orang Islam abad tahun 2025. Sekarang saya tanya. Memang. Oke, sekarang saya tanya, kamu disuruh beriman kepada Injil nggak? Iya. Dan Kenapa kamu tidak beriman kepada Injil? Oke, dalam pemahaman saya ngaji di pesantren, bentar dulu Bang, kasih saya penjelasan. Iman di sana itu kita boleh atau harus mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil dan Taurat, tapi tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Yang harus diamalkan sekarang itu adalah Al-Qur'an. Berat Jadi, ini berat. ya emang benar, emang gitu Bang.
iman ya. Jadi Oke, nggak masalah. jadi kamu tidak Cukup tidak iman, ya. Saya tidak percaya bahwa Allah Oke, jadi kamu tidak menurunkan itu. tidak percaya kepada Injil. percaya bahwa Allah Mana Yakin. ayatnya? Disuruh percaya bahwa Allah menurunkan atau disuruh percaya kepada Injil itu? Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya itu sesuai pemahaman saya dulu pernah ngaji gitu. Makanya teman-teman, mereka ini korban ustadz-ustadznya. Kenapa? Kalau sampai umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab karangan ustadz kagak laku, nggak ada yang beli lagi. Loh, bayangkan betapa kitab-kitab karangan ulama itu telah menjadi bisnis yang menggiurkan. Makanya dicetak terus. Biar umat muslim beli terus. Kalau sempat umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab mereka nggak laku. Nih, saya tunjuk lagi ya. Bang, definisi iman itu kan percaya. Ya udah percaya aja. Allah pernah menurunkan kitab Injil. Udah. Baik. Perlu sampai mengamalkan, nggak wajib. Udah itu kan hak prerogatif saya sebagai muslim. Jadi sebenarnya abang nggak bisa mengorek-ngorek lagi karena itu Tapi kan kepercayaan. itu bukan kata sebagai Quran. umat Islam. Apa yang disebutkan Al-Quran? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya bacakan. Nih ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Apa dikatakan? Perhatikan. Oke. Sabar ya. Nih. Coba kamu yang baca atau saya? Saya aja. Arabnya Baik, atau nih. gimana? Dan kami teruskan Ya, jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Ya, saya Jadi di percaya dalam Injil terdapat Injil petunjuk dan cahaya, betul nggak? Betul, betul. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada kitab Injil? Saya beriman, Bang. Coba definisi iman itu apa? Percaya kan? Iya, udah percaya. Apa yang kamu percaya dalam kitab Injil? Di dalam Injil, jangan kamu berdusta, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Tapi kamu lebih percaya kepada kitab Sahih Bukhari. Boleh berdusta. Ya kan? Kalian ini disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tapi malah kalian beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Namanya kitab Bukhari. Yang di dalamnya terdapat, Tapi lebih waduh. tepatnya kita Malah mengambil kalian lebih percaya pelajaran dari kitab karangan tersebut. orang. Loh, inilah Enggak, akibat. karena mereka itu ulama. Loh. Karena beliau-beliau itu ulama, Sahih Bukhari, Berat ini beliau itu teman-teman ya. ulama dan mengikuti ulama itu memang diharuskan karena ada ayat Al-Qur'annya, emang Al-Qur'an yang sudah melegalitaskannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya, kalau kau tidak tahu ya ahli dalam bidang Oke. ilmu agama itu ya ulama. Oke. Menurut Tapi ya Al-Quran, benar, siapa yang harus ditanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang mengetahui di Oke, bidangnya. siapa orang-orang yang mengetahui itu? Ya kalau misalkan dia Ahli kitab. Ahli kitab. Nih, inilah ketika kalian telah mempercayai ulama-ulama kalian. Lihat nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Oke. Judul asli. Tuh, kitabnya Tamasya ke surga. Inilah kitab sucinya orang Islam sekarang. Apa kitabnya? Tamasya ke surga. Siapa yang mengarangnya? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nih. Arwah ila biladil afrah.
Betul. Tuh. Maaf, maaf. Tuh, judul kitabnya apa tadi? Habila bila bila arfah tadi. Ya kan? Makanya saya bilang, Mbak, kalian ya, yang ada di rumah kalian itu adalah kitab tadi. Kitab fikih, kitab kuning, ya kan? Kitab ini. Kitab karangan-karangan ulama. Sementara Al-Quran menyuruh Ya nggak kalian apa-apa karena beriman kepada beliau kitab mereka itu sebelum ahla Al-Quran. zikri, orang yang paham ilmunya, Bang. Jadi nggak apa-apa karena sudah dilegalitaskan dalam Al-Quran kalau kita itu harus mengikuti ahla zikri atau orang yang berilmu di bidangnya. Oke, siapa itu Jadi nggak orang-orang yang masalah. berilmu? Ulama. Oke. Menurut Al-Quran, kepada siapakah Muhammad harus bertanya? Nih, Muhammad itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang membaca kitab yang terdahulu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Betul. Nah terus kenapa Anda bilang malah bertanya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Karena zaman sekarang Nabi Muhammadnya udah ingin meninggal. Waktu Muhammad hidup, Muhammad tanya kepada siapa? Ya kalau menurut pendapat Abang, Pendapat saya, menurut Al-Quran. Ya enggak, tapi saya belum percaya sama Abang 100%. Baik, Oleh karena itu coba berikan saya datanya. saya tunjukkan ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam Quran surat sebentar. Aduh, surat berapa? Surat Yunus ayat yang keempat 94. Nih. Ayat 4. Surat Yunus Apa? ayat 94. 94. Perhatikan. Oke. Jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, Muhammad suruh tanya siapa? Adakah suruh tanya Ibnu Katsir? Adakah Muhammad suruh tanya ulama? Adakah Muhammad suruh tanya kiai? Tanya siapa? Tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa? Ahli kitab, pembaca Taurat dan pembaca Injil. Muhammad saja disuruh mengukurnya dari pembaca kitab Taurat maupun pembaca Injil. Sementara umat muslim sekarang malah tanya kepada Sahih Bukhari. Tapi orang yang tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Iya. Jadi tetap intinya mah nanyanya ke ulama-ulama juga, Bang. Ulama. Kalau konteksnya zaman dulu ulama Yahudi dan Nasrani, konteksnya zaman Sekarang oke saya lah, tanya. suruh ke ahli yang kitab sebelum kamu. Apa itu? Taurat, Injil, dan Zabur. Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang umat muslim adakah mencontoh Muhammad? Tergantung orangnya kayaknya. Ada yang naik. Iya kan? Loh, kalau Saya kamu belum. zaman sekarang Kalau umat saya belum. muslim malah membenci Yahudi dan Nasrani. Bahkan dan Nasrani. Bahkan mereka dan Nasrani. Bahkan mereka dan Nasrani. Bahkan mereka dan Nasrani. Bahkan mereka
salah satu dari mereka di jalan. Ya, maka Maka? desaklah ia ke jalan yang sempit. Suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit, betul? Ya, Ini kan ajaran kalian kan? Ajaran Bukhari, enggak. ajaran Muslim. Tapi kan itu ada penjelasan hadisnya. Penjelasan hadisnya. Di mana dalam hadis ini penjelasan hadis di mana? Aduh. Makanya saya bilang kepada Yahudi dan Nasrani, di dalam hadis suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalian ini lebih senang mengikuti kitab karangan Bukhari, karangan Sahih Muslim. Akhirnya kalian malah membenci mereka. Seperti yang dilakukan oleh Donditan. Duduk-duduk dengan Yahudi KW. Sok-sok membahas Kristen. Ini yang dilakukan ini. Bagaimana Donditan nih. Ya. Dengan Billy Yahudi. Om Billy Yahudi nih. Nih. Ya, tapi Yahudi gadungan. Nih. Nih ya, saya kasih tunjuk ya. Bagaimana Nabi Muhammad juga kan Donditan. pernah bermuamalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Berarti itu boleh bermuamalah sama kaum Yahudi dan Nasrani. Nih, saya kasih contoh Jadi nih. bukan berarti harus membenci. Perhatikan Jadi nih. hadis Ini itu, lihat. Lihat abang ini. cuma satu yang pahamnya. Tapi kalau semua hadis itu abang Sebentar. pelajari, pasti akan bisa Oke. memahami Oke. Islam secara utuh. Baik, ini Dondi, dia ngobrol di podcast dan mereka duduk bersama seorang yang ngaku-ngaku Yahudi. Ya taruhlah dianggap Yahudi, lah anggaplah dia Yahudi. Biar senang. Nah ini orangnya namanya Billy. Ini babak belur terus ini saya bikin kalau diskusi nangis terus ini mewek. Nah, perhatikan apa kata Al-Quran? Apa kata Al-Quran? Nih, perhatikan ya. Oke. Nih. Nih, perhatikan. Akan kalian dapati, nih, perhatikan ya. Nih, ini ayat Al-Quran. Bentar, blur. Nih, di dalam Al-Quran, surat yang kelima, ayat yang 82. Pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman itu orang yang berkata kami orang Nasrani. Justru paling keras permusuhannya dengan Muslim, dengan orang yang beriman, adalah orang Wahyudi. Lanjutin bang, itu ada Tapi malah sekarang mereka yang bikin demikian itu podcast karena dengan di orang antara mereka Wahyudi. terdapat para pendeta dan para rahib. Juga, apa itu? Lanjutannya, yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Betul. Jadi menurut Al-Quran siapa orang yang paling keras permusuhannya dengan orang yang beriman? Quran surat berapa dulu? Saya lihat asbab Surat nuzulnya yang bagaimana. kelima atau surat Al-Maidah ayat ke-82. Waduh, Muslim tidak mengerti Al-Quran. Oh ya lupa, kalau ngerti Quran pasti nggak Islam lagi. Quran surat Al-Maidah ayat ke-82. Saya justru ngerti Islam, jadi saya masih di agama Islam sampai saat ini. Ngerti Quran tapi berkali-kali ditunjukin ayatnya merasa asing. Ya, tapi kan ngerti itu bukan berarti hafal, Bang. Yang bilang hafal siapa? Bahkan kamunya merasa asing dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Coba bacakan Al-Maidah. Terjemahannya. Oke, Al-Maidah 82 coba baca. Apa di dalam Al-Maidah 82 itu?
Bentar, Arabnya apa artinya tuh? Artinya, silakan. Sungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan sungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang berkata. Orang yang berkata, sungguhnya kami ini orang Nasrani. Oke. Jadi menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan beriman siapa? Orang Nasrani waktu Orang itu. Nasrani. Yang paling berat permusuhannya dengan Muslim siapa? Orang Yahudi waktu itu. Orang Yahudi. Dan sekarang. Tapi karena orang Islam nggak tahu apa-apa, nih ini yang dilakukan orang Islam sekarang. Perhatikan. Nih. Tapi Mereka ini ini dengan An-Najasyi dan teman-temannya. Yang mereka duduk bersama hijrah dengan Nabi wahyu Najasyi. ini. Nah, Nih, jadi waktu itu di podcastnya memang orang Nasrani Donditan nih. Raja Lihat nih. Najasyi yang ada Dondi di lagi Ethiopia sekarang, duduk Bang. bersama wahyu. Dol. Nih, Kasih saya waktu untuk ngomong. Oke. nih. Sesungguhnya orang yang paling dekat persahabatannya yaitu mereka yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Nah, mereka yang berkata seperti itu pada waktu ayat itu diturunkan yaitu orang-orang Najasyi. Raja Najasyi itu kan waktu itu beliau beragama Nasrani dan menolong orang Muslim yang hijrah ke negeri Habasyah di Ethiopia sekarang. Begitu mereka melindungi Harus umat Muslim yang dipelintir katanya kan. Jadi mereka tidak akan berhenti Nah, mempelintir ini kan- ayat Qur'annya, teman-teman. Selalu mereka akan pelintir itu. Saya tidak akan mempelintir, tapi ini nih. Apakah itu ayat Al-Quran? Apakah itu ayat Al-Quran? Meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya berkenaan dengan An-Najasyi dan teman-temannya, yaitu ketika Ja'far ibnu Abi Thalib membacakan Al-Quran kepada mereka di depan raja negeri. Oke, lalu Ya, siapa mereka orang di Yahudi negeri yang paling keras Habasyah. permusuhannya? Apa? Di situ kan tidak hanya menyebut Nasrani, menyebut Yahudi juga. Yang keras permusuhannya siapa? Banyak lah Bang ini. Pusing saya baca. Berat. Oke lah, tapi itulah intinya. tapi saya paham. Besok kita akan bahas ke situ. Karena begini, yang menjadi permasalahan besar Al-Quran adalah Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil, tapi umat Muslim tidak melaksanakannya. Dan kalau umat Muslim disuruh Saya menuntut melaksanakan Injil, Bang. Saya melaksanakan. Saya beriman pada Iya. Injil, Taurat dan Zabur. mana Injilnya? Mana Injilnya? Tapi maksudnya Injil yang tidak dirubah. Gitu, yang masih ori. Jadi kamu percaya bahwa Injil sudah dirubah? Iya, karena Al-Quran sendiri yang mengatakannya. Ada ayat Oke. Al-Qurannya. yang Benar mengatakan tidak bahwa disuruh mereka memutuskan mengubah- perkara berdasarkan yang ada dalam Injil? Apa Bang? Al-Quran bilang, hendaklah orang-orang pemegang Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan di dalamnya, betul? Saya tidak bisa mengatakan betul sebelum ayat. Ya karena kamu tidak tahu Abang- Al-Quran. Iya. Bagaimana mungkin Injil palsu, tapi di detik yang sama Allah menyuruh memutuskan berdasarkan apa yang ada di situ? Palsunya dari mana? Quran surat berapa? Waduh, kurang berapa terus? Besok lagi. Aduh. Besok lagi. Nanti belajar dulu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti tumpah. Ya. Kan abang loncat Apa yang sudah saya kasih di sana. Dengar, Enggak satu dengar. tema aja. Apa yang sudah saya kasih dulu itu pelajari dulu. Besok lanjut lagi, oke? Oke, siap Bang. Baik. Baik, saya rasa itu saja ya, Bu Muhammad Nazir Hussein. Semoga Terima kasih udah dikasih Anda kesempatan. mendapat kebenaran. Semoga nanti setelah Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan mendapati bahwa sebenarnya apa yang selama ini Anda pelajari itu ternyata kacau balau, dan nanti Anda akan datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke? Enggak oke sih. Ya, sekarang nggak oke, tapi besok ketika kamu betul-betul mendalami, nanti kamu akan menemukan bahwa kamu sekarang setiap hari minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya kan? Insya Allah enggak. Iya. Apa Ya arti Allah, minta ihdinas jalan. siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Iya, sampai sekarang kalian masih minta-minta. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu. Lu iya, Supaya nggak murtad, Bang. lu. Iya kan? Iya, karena kamu Asal belum kita tahu sama jalan yang Allah, lurus. Kita berada di jalan yang lurus menurut Allah. Kalau sudah gitu. ada di jalan yang lurus, kenapa minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus? Karena bisa jadi suatu saat nanti kita nggak lurus lagi atau murtad atau gimana. Maka Kalau supaya seperti Allah itu, menjaga. kalau seperti itu, bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Janganlah kami keluarkan dari jalan yang lurus itu. Tapi karena tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berarti kamu belum tahu jalan yang lurus. Nah, di dalam Injil apa yang Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran. Ya. Ya, terserah itu agama abang, keyakinan abang. Saya nggak mau maksa juga, tapi saya di sini cuma buat klarifikasi Bagaimana aja. begini? Coba Muhammad Nazir, apakah kamu mengikuti Muhammad? Ya, Apakah Muhammad masih kamu doakan? bukan doakan itu bang, sholawat. Iya, apa sholawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad, betul? Ya, Apa artinya? ya Allah berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul? Limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keturunannya, betul nggak? Betul. Berarti Muhammad masih kamu doakan biar selamat, betul? Betul, karena itu perintah Allah. Kalau Iya, Allah nggak merintah satu-satunya begitu, Nabi saya yang nggak masih mau. minta-minta didoakan cuma Muhammad. Tidak ada Nabi yang minta-minta didoakan biar selamat, cuman Muhammad Beliau doang. meminta didoakan, tapi atas perintah Allah, semua umat muslim harus bersolawat. Oke, sekarang saya tanya, apakah Allah sudah menyelamatkan Muhammad? Gimana pertanyaannya? Apakah Allah sudah memberikan keselamatan kepada Muhammad? Udah. Kalau sudah, kenapa minta-minta sama Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad? Jadi supaya ditambah derajatnya di surga sama Allah. Kurang, keselamatan dari Allah Supaya kurang. ditambah kesempurnaannya. Ya kan derajat dan kesempurnaan dari Allah itu tidak terbatas. Jadi ya Gini udah, loh. itu konteks yang saya pahami. Jadi abang tidak termaksa dan Allahumma sholli ala memberi Muhammad, betul. Ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul. Bukan keselamatan, sholli itu rahmat, kasih sayang Allah selalu tercurah sama Nabi Muhammad. Iya, artinya kamu minta supaya Allah mencurahkan keselamatan kepada Muhammad. Rahmat Bukan dan keselamatan. keselamatannya, betul. Enggak, bukan keselamatan artinya, rahmat itu kasih sayang. Oke lah, ya ikutilah maksud kamu, saya ikutilah. Artinya Oke. kamu meminta sama Allah supaya merahmati Muhammad, betul? Ya, menambah-nambah. Iya. Ya, kalau arti dari logatan itu, Berarti intinya kamu masih meminta-minta supaya Allah merahmati Muhammad. Iya, Kan kalau gitu. misalkan saya meminta-minta, menurut abang ada sisi nggak logisnya nggak? Loh, katanya Muhammad sudah dirahmati. Tapi masih minta dirahmati lagi. Katanya Muhammad sudah ada di arsinya Allah. Tapi ini pertanyaan ledekan ya, gini. Banyak para pendebat muslim, polemikus muslim itu sering mengejek. Ini saya balikin. Teman-teman ya, silakan ini teman-teman direkam karena ini bagus ya. Nih, coba. Muhammad Nazir, Mbak Muhammad Nazir. Oke. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Israel atas perintah Allah. Oke, berarti Allah mencabut nyawa Muhammad. Secara tidak langsung. Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Ya. Nah, perhatikan, nih, Oke. perhatikan. Ini kan Masih Muslim bagus, sering masih ledekin. Siapa yang nyabut nyawa Maryam? Tuhan. Terus Yesus Tuhan, iya. Berarti Tuhan nyabut nyawa ibunya sendiri. Nah, ini saya balikin ke Muslim ya. Saya balikin ke Muslim. Nih, Terus. perhatikan.
Perhatikan ya. Ya. Sabar. Sabar. Ya saya sabar Bang, saya nggak kesurupan Iya. kok kayak yang bilang abang. Baik, abang yang baik, bilang baik, sebelumnya. baik. Baik ya. Nih, perhatikan. Mm-mm. Saya akan nih ya, tadi Anda mengatakan bagaimana? Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Betul, sangat betul. Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? Secara tidak langsung. Berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Betul. Betul. Perhatikan ini. Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Nah, iya kan? Fakta ada kejadian pria bunuh kekasihnya sendiri. Apa korelasinya sama Allah Loh, mencabut nyawa Nabi Muhammad? Loh, betul. Ini bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Berarti dia Apa terinspirasi hubungannya, dari Bang? siapa? Itu kan bahasanya membunuh, mencabut nyawa dan membunuh. Oke, itu sekarang jelas saya beda. tanya, siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Ijrail atas Allah izin bukan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul? betul. Nah, lalu apa ini? Pria di Bogor bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Coba Abang bedakan. Pria Nah. ini bukan Tuhan, tidak punya hak untuk Makanya saya membunuh atau mencabut nyawa bilang, ya. seseorang. Tapi Ini kan, kalau Allah ini sebentar. dia berhak Dengar, mencabut banyak muslim-muslim nyawa yang banyak. hambanya. Dengar, Nah, ya. benar kan? Dengar. Abang blunder nih, blunder. Saudara-saudaraku Bedakan antara sebangsa dan mencabut nyawa. setanah air, dengar. Saya Bedakan bikin begini antara karena membunuh apa? dan mencabut nyawa. Bedakan antara membunuh dan mencabut nyawa, Bang. Oke, Abang apakah harus itu benar tidak dong. mencabut Kalau nyawa gitu- namanya? Enggak lah, itu membunuh, mencabut nyawa itu hanya hak prerogatif Tuhan. Karena ada yang dibunuh secara sengaja, tapi kalau nyawanya belum dicabut sama Tuhan, Ya, nggak jadi akan gini. mati. Banyak. Jadi gini, saya tahu, saya paham kok maksud kamu gini. Saya itu cuman mau membalik-balikkan keadaan bagaimana umat muslim tuh sering ngeledekin. Coba Ya. pergi ke komal-komalnya Saya umat paham. muslim. Kamu akui nggak? Kamu akui nggak? Apa? Kamu akui nggak Apa? bahwa di situ banyak muslim ngeledek-ngeledekin orang Kristen? Ya, tapi di Iya. Komal Abang juga banyak orang Kristen meledek Itu ajaran jawaban. Islam. Kami menjawab, merespon. Ketika Zuma bilang, apakah Yesus Tuhan? Ya, dia tanya sama Islam Kristen-Kristen yang awam. Ya. Ya. Apakah Abangnya sama. Maria ibunya Yesus? Ya. Siapa yang nyabut nyawa Maria? Ibunya apa Tuhan? Berarti anaknya nyabut nyawa ibunya. Betul? Betul nggak? Nah, saya balikin sekarang. Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Ya, Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? ya. Nah, persis kejadian seperti di Bogor. Kekasihnya mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Oke, beda korelasi. Kalau Nabi Muhammad itu hamba, wajar dicabut nyawa oleh Tuhannya. Tapi kalau Yesus itu kan dianggap Tuhan. Oke, Jadi saya jawab masa lagi. mencabut nyawa ibunya sendiri? Itu Baik, emang saya jawab beda lagi. korelasi menurut saya. Tapi Baik, tetap saya jawab. Abang Ini saya jawab. menerima Apakah dengan Muhammad saya itu atau Rob? enggak. Apakah Muhammad itu Rob? Karena saya tahu konteks pertanyaan abang ini kemana, maka saya jawab bukan. Nah, Karena saya tahu kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Iya, Coba secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob bukan? konteksnya. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob bukan? Tapi kan abang menolak terjemahan. Jadi saya Ya sudah, tidak nggak usah berani pakai mengatakan terjemahan. abang itu Rob Jangan kalau diterjemahin. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob bukan? Jangan diterjemahin, bukan. Ya, saya nggak terjemahin. Muhammad itu Rob bukan? Bukan. Bukan. Dan abang ini kemana nih terusnya? Saya tahu. Kadang-kadang Rob, Saya tahu. kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Jadi begitu ya, gini loh. Saya mau bilang begini. Banyak orang Kristen dan juga orang Islam tidak tahu apa itu Tuhan Yesus. Banyak orang nggak tahu. Kata Tuhan itu kan kata terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya itu kurios. Title Tuhan untuk Yesus. Oke. Maksudnya itu Yesus itu Sang Mesias.
The Messiah, Sang Mesias. Ya, itu keyakinan abang. Iya. Oke, saya nggak bisa. Iya, menjawab saya jelasin atau kamu tidak beda pendapat. tahu. Keyakinan abang. Jadi Oke. Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Tuhan di situ adalah Ya, sebuah title yang maksudnya merujuk kepada Sang Mesias. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya? Mesias itu artinya seseorang yang dipilih, dilantik. Oke. Tapi Sang Mesias di sini maksudnya dia Jadi- itu akan menjadi wakil daripada Tuhan untuk memerintah di atas bumi sampai selama-lamanya. Oke, saya boleh nanya Menjadi nggak? raja di atas bumi sampai selama-lamanya. The Messiah, Sang Mesias atau Kristus bahasa Yunaninya. Oke, oke. Jadi Yesus itu sebagai wakil Tuhan apa gimana maksudnya? Oh ya jelas, dia itu adalah utusan daripada Bapa di surga untuk memerintah sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke. Yesus itu utusan. Jadi utusan atau Tuhan? Coba tegaskan. Oh ya utusan ya Utusan Tuhan, Bapa tapi di kata surga. Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di surga. Tuhan itu title. Bahasa Arabnya Rob. Jadi beda eksistensi dong antara Ya, Bapa jelas di surga dan Yesus itu ada dua apa gimana? Ya jelas beda. Rob maksudnya, Rob itu artinya pemilik, pengatur, pengendali, Oke, benar. pemimpin, Betul. tuan. Saya setuju. Tuhan itu maksudnya. Sama. Bahasa Yunaninya kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord. Jika ada negara, ada pemerintahan, ada rakyat, maka kepalanya itu dipanggil sebagai Lord atau Rob bahasa Arabnya atau kurios bahasa Yunaninya, yang artinya yang kepada dia kita menaklukkan diri. Nah, jadi supaya semua orang bertekuk lutut di hadapan Yesus, menaklukkan diri di hadapan Yesus. Nah, dengan cara demikianlah maka Bapa di sorga menjadi Tuhan bagi semua orang. Jadi Yesus Jadi itu Tuhannya Tuhan Yesus yang atau datang Bapa di daripada surga? Tuhan. Saya mau penegasan dari abang. Jadi Tuhannya kan menurut abang tadi ada dua eksistensi, Yesus dan Bapa Itu di surga. sama seperti ya kan? kalian. Allah itu Rob, Tuhannya mana? tapi Muhammad juga Rob. Artinya Allah mengendalikan umat dengan perantaraan Muhammad. Allah menjadi Rob dengan perantaraannya Muhammad. Bagaimana Allah memimpin? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah memberi petunjuk? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah membimbing umat? Lewat perantaraan Muhammad. Makanya Muhammad itu gambarnya Allah di dalam iman kalian. Enggak. Nah, di dalam Muhammad itu iman hanya Kristen, lu nggak percaya. Barang siapa yang taat kepada Menurut Rasul, kepercayaan kami maka Muslim hanya sesungguhnya dia utusan telah Bang. taat kepada Allah, betul? Ya. Nah, Mm. di dalam agama Kristen, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia. Dengan foto saya. Saya dengan foto saya itu ya saya. Tetapi di detik yang sama, foto saya itu bisa dibedakan dengan saya. Kalau foto saya dibakar, saya nggak ikut terbakar. Betul. Kalau foto saya diinjak orang, saya tidak ikut terinjak. Foto saya itu cerminan, gambaran itu, atau Bang. citra daripada saya. Nah, begitu juga Yesus. Oke. Yesus itu juga Ya udah, kalau citra abang daripada Bapa di sorga. Oke. Kalau abang mau berjalan Penyataannya. ini, Tahu saya nggak tidak mau penyataannya? berdebat. Itu masalah maksudnya keyakinan abang. Kalau keyakinan Iya, abang di seperti dalam itu, iman oke. kalian Saya pun nggak seperti itu. bisa mendebat. Tapi Muhammad Kan itu apologet. menjadi Namanya Mesias apologet. palsu. Apa? Menghujat. Oh, Itu namanya apologet. Abang juga melakukan hal yang sama kayak Bang Zuma, Bang Loh, Yonatan. saya Anda hanya sama, meluruskan sama iman apologet. saya. Menurut pandangan iman saya, tidak ada Mesias yang lain. Jangan ada Yesus-Yesus yang lain. Jadi Yesus itu begini kan, Muhammad itu dalam agama Islam itu bukan Tuhan, dia hanya hamba yang diutus, yang disuruh oleh Allah. Dia itu Kalau Rob. Yesus ini kan Ya, dia itu Rob Tuhan, kalian. tapi diutusan. Jadi saya bingung.
Loh, Mana dia tuh saya Tuhan apa paham utusan? itu. Yesus pun juga utusan di dalam Bible. Orang yang baca Bible tapi tidak mengaku Yesus utusan, goblok. Dia baca Bible, kalau dia tidak bilang Yesus itu utusan Bapa di surga, goblok. Nah, Yesus itu baca utusan. Bible. Nanti dipotong tuh Atau sama roh orang-orang mungkin jadi pitinya. Gak apa-apa. Karena memang benar yang saya katakan. Dengar ya, gini. Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya barang Oke. siapa yang percaya kepada Yesus Paham. diselamatkan. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus mendapat beroleh hidup yang kekal. Oke. Apakah umat muslim Oke, percaya kepada Yesus? keyakinan Kalian abang percaya saya kepada nggak Yesus? bisa nggak? ganggu gugat, terserah itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah kalian percaya kepada Yesus? Saya Percaya? percaya dalam konteks apa dulu? Mengimani atau apa? Sekarang saya tanya, apakah kamu ingin percaya kepada Yesus? Sebagai apa dulu, Bang? Kok sebagai apa? Sebagai anak Allah yang diutus oleh Dia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau konteksnya seperti itu saya nggak percaya karena Gak percaya. itu ranahnya keyakinan. Abang nggak bisa memaksakan, itu ranah keyakinan. Sama seperti saat saya memaksa abang, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah, Oke, sekarang abang jawab begini. apa? Sekarang Nggak begini. bisa. Oke, sekarang saya tanya. Ini ada satu banner, ada salah satu poster yang dibuat oleh umat muslim nih. Nih, coba lihat. Oke. Ini bannernya di Cilacap. Ya. Mm-mm. Nah, di sini dikatakan I love Jesus, saya cinta Yesus karena Yesus seorang muslim, betul? Sekarang saya tanya, ini benar ajaran Islam enggak? Nggak tahu kalau dalam ajaran Nggak saya tahu. ada yang Makanya saya mengatakan, bilang tadi ada Yesus Muslim hadis itu yang enggak. mengatakan boleh berdusta. Kalau linglung bingung bolong saja. Dan itu cuman banner, bukan hadis Nabi atau Al-Quran atau apa. Oke, Jadi sekarang saya belum- tanya, di dalam belum Al-Quran menemukan ada hadis Yesus Nabi nggak? yang mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Baik, Nah, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada Yesus nggak? setahu saya enggak. Iya, harusnya nggak ada. Tapi umat muslim lah yang mengatakan, mengaku-aku bahwa Isa itu Yesus, benar? Menurut saya bukan sih. Isa beda, Yesus beda. Iya, tapi kan kamu sendirian, ulama-ulamamu enggak. Kan menurut keyakinan saya, Yesus itu kan yang diimani oleh abang, ya kan? Oke, Sebagai Tuhan atau utusan Baik. yang disalib itu. baik. Sekarang Kalau Nabi gini, Isa itu diangkat sekarang ke langit. oke. Sekarang kita bicara secara akademis ya, jangan berbicara dogma ya. Oke, Oke, oke. saya jelaskan tentang Yesus. Ya, Yesus itu merupakan kata Yunani dari kosakata yang sesungguhnya bukan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani itu tertulis Yesus, ya, tapi itu merupakan peyunanian dari bahasa aslinya, yaitu Yeshua. Arti daripada Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang saya tanya, Isa secara kata berasal dari bahasa apa? Meninggalkan. Isa Berasal dari kosakata apa? Sosok Isa berasal dari kosakata apa? Isa adalah nama yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada Nabi Isa. Nah, makanya saya bilang Isa orang Arab. Orang Arab nggak Isa di situ? Bukan. Nabi Loh, Isa itu bukan orang tapi Arab. namanya Arab. Tapi kan karena dalam Al-Quran nama Isa itu disebut Isa karena Al-Quran turun Oke, dalam nama bahasa aslinya Arab. siapa kalau gitu? Nama Harus aslinya? disesuaikan. Ya, nama aslinya siapa kalau gitu? Bentar dulu, nama asli Isa ya. Bentar. Sabar dulu bang. Saya juga sabar nungguin abang. Silakan. Nama Ayo. asli Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani adalah Yesua.
No. Berarti siapa di situ? Yesua. Yeshua. Nah, makanya kita itu harus kembalikan sosok itu ke dalam bahasa aslinya dan pengajaran aslinya bagaimana. Makanya Yeshua yang sudah diserinso jadi orang Arab, ngajarin orang Arab cium-cium batu. Ketika Yesus dipalsukan jadi Isa, jadi nabi orang Arab, ngajarin orang jadi seperti Muhammad. Makanya kembali kepada Yesus yang benar. Kalau sosok Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, jadi sembahlah Allah. Karena Isa sudah dirinso jadi orang Arab. Udah digosok, udah jadi rinso dia, udah ini. Kusur. Jadilah kamu versi orang Arab. Sembahlah orang hamba Allah. Orang Arab kan, beliau itu berdakwah Oke, sekarang ke gini. Bani Israel. Pakai logika ya, pakai logika. Gini. Isa berbahasa apa? Pakai logika. Isa berbahasa apa? Nabi Isa berbahasa apa? Tadi kan nama aslinya Memakai bahasa Yeshua, apa? betul? Yeshua Hamasia, betul? Ya. Hamasia itu title-nya. Nama aslinya itu Yeshua aja. Hamasia itu adalah title yang disematkan kepadanya karena mereka percaya, karena kami percaya bahwa dia itu Hamasyah, sang Mesias itu yang dinanti-nantikan. Nah, dia berbahasa apa? Berbahasa, kalau di sini Wikipedia bahasa Indonesia, Nabi Isa berbahasa Aram. Baik, Yesus berbahasa Aram. Nah, di dalam bahasa Aram tidak pernah ada kata Allah. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah sementara kosakata Allah saja nggak ada? Itu sama saja. Sama saja kamu percaya ada orang Korea, ya, ada orang Korea berbahasa Korea, mari kita makan empek-empek. Dari mana? Ada orang Korea bahasanya empek-empek gimana? Empek-empek itu cuma bahasa kita, orang Indonesia. Mana ada orang Korea bahasanya empek-empek? Empek-empek kalau dibilang asalnya dari Korea, bikinan asli orang Korea namanya dusta yang nyata. Nah, makanya saya bilang, gini, coba sekarang saya tanya, kalau Isa berbahasa Aram, bagaimanakah logikanya dia menyuruh menyembah Allah? Gimana? Seandainya Isa itu adalah orang Aram, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa Syria, bahasa Aramaik. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah? Sementara Allah tidak ada dalam kamus bahasa Aram. Tapi kan udah kerasa. Aku tertipu, aku terjebak. Bahasa Arab dan bahasa Arab itu satu rukun, sama kayak bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jadi nggak beda jauh. Orang Aram kalau ketemu orang Arab nggak bisa ngobrol, pakai bahasa Inggris. Kalau orang Malaysia ketemu orang Indonesia masih bisa ngobrol, walaupun sering salah paham. Bagaimana Isa nyuruh menyembah Allah? Dia sendiri nggak pernah bahasa Arab, sedangkan Allah kan, adalah kosakata nih, saya bahasa nggak Arab. bohong ya, ini dari apa? Dari bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Arab adalah dua bahasa yang tergolong dalam bahasa Semit. Beda Jadi nggak? sama, satu rumpun Semit. Iya, tapi beda nggak? Beda-beda sedikit lah. Iya, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa beda nggak? Serumpun nggak? Enggak serumpun. Enggak serumpun, coba ketik di situ. Apakah bahasa Sunda dengan bahasa Jawa serumpun? Coba buka. Ya berarti itu enggak serumpun berarti. Buset. Bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu serumpun. Kalau orang Jawa bilang monggo, orang Sunda bilang mangga. Mangga, Ya, makan hidangannya. Nah, kalau orang Jawa bilang monggo. Mangga gitu. Itu bahasa serumpun. Tapi orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa ngobrol terus-terusan. Nanti salah paham. Baku hantam.
Karena bahasanya walaupun serumpun tetap beda. Makanya kalau orang Jawa ketemu orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Jawa dan Sunda termasuk serumpun. Oke. Serumpun. Begitu juga bahasa Aram dengan bahasa Arab. Serumpun, tapi beda. Tapi banyak kesamaan. Iya, banyak kesamaan tidak membuat bahasa itu menjadi bahasa yang sama. Contoh, misalnya orang Sunda dengan orang Jawa. Ya kan? Beda bahasanya. Monggo. Iya. Ada Kalau lah orang yang Sunda sama matur kesamaannya. nuhun. Matur Kalau nuhunnya gitu Sunda kan. itu kan Kalau Sunda bahasa itu Jawa matur nuhun, matur nuhun. suwun. Iya. Dikit lah perbedaannya, Bang. Iya, Matur nuhun sama tapi kalau orang matur Jawa suwun. ketemu orang Sunda, dengar. Kalau orang Jawa ketemu orang Sunda bisa mereka ngobrol pakai bahasa masing-masing. Bisa. Bisa dari mana? Bisa dari mana ini orang ngada-ngada aja? Kagak bisa. Gimana? Jadi bahasa Kalau serumpun orang itu Sunda nggak ngomong perlu sama orang serupa Jawa, segalanya, ngomong tapi apa ada gitu. kesamaan. Begitu Banyak juga kalau ada orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Allah, ngomong apa gitu. Jadi belajar lagi lah ya, oke? Tapi oke, serumpun dalam konteks bahasa berarti bahasa-bahasa yang memiliki asal-usul yang sama atau berasal dari satu bahasa induk yang sama. Iya. Berarti Nah, intinya induknya nanti dari- kalau kamu belajar Gitu, itu, Bang. Jadi nggak kamu terlalu sudah jauh. sampai ke tahap yang paling tinggi. Nanti kamu akan simpulkan bahwa bahasa asli daripada Al-Quran itu merupakan bahasa Aram. Lalu dirubah oleh umat muslim menjadi bahasa Arab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Saya kasih kamu contoh. Nah, sebelumnya Dengar. bentar Ini dulu. saya kasih contoh yang paling Saya nyata. bicara dulu dong. Abang dari silakan. tadi ngomong mulu ini nggak fair Silakan. dong. Silakan. Oke. Karena kitab yang Allah turunkan itu tergantung diturunkannya di mana. Dikarenakan Nabi Muhammad diturunkan di Arab, maka ya bahasanya bahasa Arab. Masa mau bahasa Korea kan nggak nyambung. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Apa maksudnya? Kenapa Gimana? harus memberitahu orang dalam bahasa apa itu diturunkan? Supaya orang mikir. Bukan supaya orang mikir. Dengar. Oke, tapi kan dalam Al-Quran la'allahum taqilun, Sebentar. supaya kalian mikir gitu Sebentar. kan. Supaya kamu memahaminya. Dengar. Al-Quran Coba dengar diturunkan ya. dalam bahasa Arab. Sekarang Harus kita mikir, pergi ke toko Ini berasal buku. dari bahasa mana awalnya, induknya Oke. bagaimana, kosakatanya bagaimana, rumitnya bagaimana, jumlah kosakatanya berapa juta, kenapa dipilih bahasa Arab. Nah, mikir, kenapa ya Sudah? Allah milih bahasa Arab? Gitu. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Mm-mm. Sekarang kalau kita pergi ke toko buku, Mm-mm. di situ ada tulisan Al-Quran dalam bahasa Indonesia atau Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kosakata dalam bahasa Indonesia? Maksudnya gimana sih? Ada terjemahannya apa gimana? Pelan-pelan. Ini memang muslimnya agak sedikit leleh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita Oke pergi lah, ke toko terserah. buku. Mm-mm. Di toko Udah, buku pergi ke ada toko buku. tulisan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Coba, Ya. kenapa ada tulisan dalam bahasa Indonesia? Ada Berarti itu kosakata diterjemahkan. pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, kenapa? Kenapa ada pemberitahuan bahwa ya Kitab karena itu dalam ada bahasa versi Indonesia. aslinya dalam bahasa selain Indonesia. Nah, karena bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, makanya dikasih tahu dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, kosakata atau pemberitahuan bahwa buku ini dalam bahasa ini itu hanya ada di dalam sebuah penerjemahan buku. Contoh, Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Karena sumbernya itu sudah beda bahasa. Makanya kita tidak akan pernah menemukan
novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia. Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia? Bukannya Laskar Pelangi memang bahasa Indonesia? Kabur kan dia? Dia setelah nangkep kabur dia. Iya teman-teman. Jadi coba Anda buka koran, beli koran Sindo, ada nggak koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Karena memang dia udah bahasa Indonesia dan aslinya bahasa Indonesia, nggak mungkin dikasih tahu gitu. Tapi ketika saya mengirim kamu sebuah buku dan saya kasih tahu dalam bahasa ini, itu menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi penerjemahan. Contoh, saya kirim kamu novel Harry Potter, bahasanya Inggris. Kamu balas sama saya, bro, gua nggak ngerti bro. Saya kirim lagi. Gua kirimin lo Harry Potter yang dalam bahasa Indonesia biar kamu paham. Nah, jadi kosakata dalam bahasa ini itu hanya ditemukan di dalam buku yang telah diterjemahkan. Coba menurut keterangan orang Islam, katanya Muhammad pertama kali dapat wahyu di Gua Hira. Disuruh Iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Udah bahasa Arab. Kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Emangnya kemarin bukan bahasa Arab? Yang kemarin-kemarin di Gua Hira bukan bahasa Arab? Yang di belakang-belakang kemarin? Kenapa kemarin bahasa Arab terus sekarang dibilang dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Seolah-olah yang kemarin bukan bahasa Arab. Terus saya nggak paham. Nah, itu sebenarnya PR yang sangat besar di internal umat Islam, teman-teman. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus, namanya The Syro-Aramaic Reading of the Quran, atau Decoding Al-Quran. Buku itu mengungkap asal-usul Al-Quran yang sesungguhnya. Makanya nggak ada cerita-cerita Muhammad di buku itu. Nggak ada di buku itu. Itu cerita-cerita yang nggak bersumber dari Al-Quran. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman udah tahap yang paling tinggi, nanti teman-teman akan mencari tahu asal-usul Quran itu dari mana. Ingat teman-teman, 13 tahun saya lamanya mendalami Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran tanya saya. Ya. Itu khusus untuk orang-orang yang sekolah. Ya, kalau cuma ilmu ya, susah. Ya, itu khusus untuk orang-orang terpelajar. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, nggak sanggup ilmu ke situ nanti kan. Oke? Iya, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita sudah mau jam 11 lewat 17 teman-teman ya. Udah hampir jam 12 malam, apalagi yang bagian Indonesia Timur, Indonesia Tengah mungkin udah pada tidur. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman sekalian bisa support ya pendirian rumah apologet di profil, atau teman-teman bisa mampir, atau teman-teman bisa tangkap layar, screenshot yang tertera di layar ini. Silakan teman-teman yang punya berkat berlebih, ya teman-teman yang hidupnya berkelimpahan, teman-teman bisa support saya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyaksikan video yang disampaikan oleh Edis TV. Ya, mari kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Mazmur pasal yang ke-1 mengatakan bahwa jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pasal 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kebangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pasal 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menumpang aku. Aku tidak takut kepada peluru puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolong aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Pasal 4. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dan hangat dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur juga punya masalah. Mazmur Daud punya masalah, tapi dia tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Maka dari itu
Mari kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hanya Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan diselamatkan. Dan dia akan mendapatkan pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus ketika dia percaya. Dan barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, dia akan binasa. Demikian perenungan kita. Semoga video ini memberkati kita dan menguatkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.